Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwadi, mahasiswa Universitas Madura, Fakultas Ilmu Administrasi Publik. NIM 2018 310164. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang makalah kualitas pelayanan publik, yang dimana makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pelayanan publik, dan dosen pengampunya adalah Bapak Ahmad Imam, SOS MSI. Tugas ini bersifat kelompok. Masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan atau latar belakang. Berbicara tentang pelayanan publik. Pelayanan publik sejatinya merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilakukan oleh instansi atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu berbentuk barang ataupun jasa, dan baik itu dilakukan di daerah ataupun pusat. Bab yang selanjutnya adalah pembahasan, yaitu membahas mengenai indikator kualitas pelayanan publik. Pada dasarnya, terdapat beragam alat ukur atau tolak ukur. Menurut Maxwell, dalam Zauhar 2001, mengungkapkan beberapa kriteria kualitas pelayanan, yaitu yang pertama adalah tepat dan relevan, yang dimana pelayanan harus mampu memenuhi preferensi, harapan, dan kebutuhan individu dan masyarakat. Dan yang kedua adalah tersedia dan terjangkau. Artinya pelayanan harus bisa dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat, kelompok, dan mendapatkan prioritas. Yang ketiga adalah dapat menjamin rasa keadilan. Dalam artian hal ini adalah para aparat atau para pemberi pelayanan harus bersikap adil dalam hal melayani. Dan yang keempat adalah dapat diterima, responsif dan manusiawi, tepat waktu, dan memberikan rasa aman dan nyaman. Dan yang selanjutnya adalah ekonomis dan efisien. Artinya dari sudut pandang pengguna pelayanan dapat dijangkau melalui tarif dan pajak oleh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir adalah efektif, artinya menguntungkan bagi pengguna dan semua lapisan masyarakat. Yang selanjutnya adalah masuk ke pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan. Yang pertama yaitu ada organisasi. Organisasi dalam hal ini berfungsi untuk mengorganisir fungsi dari pelayanan dalam bentuk struktur dan mekanisme. Yang kedua yaitu ada faktor kepemimpinan. Kepemimpinan di sini tentu juga memiliki peran penting, yang dimana berfungsi untuk mengarahkan atau memberikan arahan terhadap para pegawainya atau bawahannya dalam melaksanakan aktivitas pelayanan tersebut. Dan yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi juga merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi pelayanan publik, yaitu fungsi dari struktur organisasi adalah memberikan pembagian tugas pokok dan fungsi kepada para karyawannya, dan kejelasan tentang pelaksanaan tugas-tugas antar instansi. Dan yang ketiga adalah tingkat hubungan antara atasan dan bawahan. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah kemampuan. Kemampuan di sini ditujukan lebih ke arah kemampuan para pegawai atau aparat. Kemampuan di sini meliputi tingkat pendidikan, kemampuan penyelesaian tugas sesuai jadwal, kemampuan melakukan kerjasama, dan kemampuan dalam hal membiasakan diri atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan
yang mengalami perubahan atau organisasi yang mengalami perubahan. Yang kelima adalah sistem layanan. Sistem layanan memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sistem pelayanan yang baik tentunya tidak akan berbelit-belit dan tidak akan membingungkan para pelanggannya. Dan yang terakhir adalah penghargaan dan pengakuan dari pimpinan terhadap karyawannya. Hal ini bertujuan untuk memotivasi para pegawai dan agar mereka meningkatkan kualitas kerja mereka. Kualitas pelayanan bisa dikatakan berhasil jika sudah memenuhi kepuasan pelanggannya. Dan cara mengukur kinerja pelayanannya yaitu yang pertama dari segi responsivitas yang menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua diukur dari responsibilitas. Pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implisit ataupun eksplisit. Dan yang ketiga diukur dari akuntabilitas, menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Data akuntabilitas dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti penilaian dari wakil rakyat, para pejabat politis, dan oleh masyarakat. Baik, sekian dari saya. Jika ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.